Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana. Tidak terasa kita sudah memasuki episode yang panjang ya. Sudah hampir mencapai 20 episode nih Pak. Pastinya sobat-sobat yang ada di rumah sudah tidak asing lagi dengan materi kita. Kita setiap minggunya selalu ada podcast. Dari hari Senin itu menjelaskan mengenai gizi, kemudian Gati, Selasa tentang pengasuhan responsif, kemudian stimulasi, dan Jumatnya tentang remaja. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia bersama narasumber kita, spesialis ayah teladan nih. Kita sapa-sapa dulu, mungkin narasumber kita. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah di tengah cuaca yang tidak menentu ini ya Pak. Kadang hujan, kadang cerah. Nah, kita kemarin sudah membahas nih Pak terkait fenomena atau peristiwa fatherless atau kurangnya figur ayah dalam rumah tangga atau keluarga. Nah, ternyata kan kemarin kita berbicara tentang dampaknya nih kepada anak itu banyak sekali, mulai dari sulit untuk mengontrol emosinya, kurang percaya diri dan sebagainya. Kemudian apakah ada nggak sih Pak bentuk inisiatif yang bisa dilakukan untuk memperkuat peran ayah itu sendiri dalam keluarga agar ayah itu tidak berpikir kalau misalnya berpikir suami patriarki lah gitu ceritanya. Gimana tanggapannya Pak? Ya, teman-teman semua selamat menyaksikan ya. Mudah-mudahan informasi-informasi nanti bisa berdiskusi bersama ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi. Dan bagi teman-teman dari Balai Penyuluh Keluarga Berencana di provinsi selain Bengkulu ya, kemarin ada Jambi, ada Palembang juga. Silakan nanti teman-teman kalau pengen bergabung langsung multi aja gitu. Betul. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan Mbak Ica bahwa kalau kita perhatikan ya, memang benar adanya bahwa budaya patriarki telah membentuk pola pikir ayah-ayah di Indonesia pada umumnya ya. Betul. Untuk beranggapan bahwa proses pendidikan anak ya, kemudian proses tumbuh kembang anak itu hanya menjadi tanggung jawab ibu. Betul. Akan tetapi pola pikir ini tentu harus kita rubah, mindset ini harus kita rubah menjadi bahwa pendidikan anak ya, yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak itu bukan semata-mata hanya ibu, akan tetapi juga ini merupakan wajiban dari seorang ayah. Nah, tentu ayah yang seperti apa yang diharapkan mampu memberikan kontribusi ya Mbak Ica ya dalam proses pendidikan anak ya, dalam proses tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah ayah yang hadir secara fisik dan emosional. Nah, dalam arti kata apa? Bahwa dalam kondisi ini seorang ayah itu selalu ada untuk anak-anaknya, kemudian mendengarkan dan memberikan kasih sayang. Artinya apa? Untuk memberikan kasih sayang itu kan kita juga harus mendengarkan dulu nih apa yang menjadi kebutuhan anak ya, apa yang menjadi harapan anak dan kemudian apa yang menjadi cita-cita anak. Kalau orang tua tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak, tidak mungkin orang tua itu bisa memfasilitasi, bisa memberikan kebutuhan anak itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak untuk mengembangkan potensinya, untuk mengembangkan karirnya begitu ketika dia sudah menginjak
remaja ya. Kemudian juga ini sangat dibutuhkan ya ketika anak mengalami stres ya. Kehadiran ayah itu ketika anak mengalami stres itu sangat-sangat dibutuhkan. Terkadang ya anak-anak itu memang seperti tidak membutuhkan orang tua ya, cuek, padahal sesungguhnya kondisi ini anak-anak itu pengen diperhatikan gitu, pengen betul. ditanya, pengen mereka itu dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan. Terkadang orang tua nih ada nih yang mengambil keputusan sendiri untuk anaknya tanpa diskusi dahulu, kan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi passion anak-anak tersebut. Jadi begitu Mbak Eca. Memang kadang tuh ada tuh orang tua yang tidak mendengarkan, tapi kayak udah menentukan bagaimana pendidikan anaknya. Bagusnya misalnya mereka dulu nggak masuk kedokteran nih Pak, tapi kayak menyuruh anaknya untuk masuk kedokteran aja, biar nanti kehidupannya terjamin gitu, diarahkan apa yang orang tuanya mau gitu Pak. Apakah itu kasih sayang yang memang betul nih mengarahkan anak atau enggak? Iya. Orang tua boleh khawatir ya dengan masa depan anak-anak, akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan, ada hal yang harus dicatat oleh orang tua bahwa masa depan anak itu sangat tergantung kepada bagaimana dia berproses, begitu. Nah, ketika dia berproses itu, dia memilih apa yang menjadi passion dia, apa yang menjadi hobi dia, apa yang menjadi kesenangan dia, itu tercapainya, terwujudnya akan lebih menyenangkan, dan itu akan lebih relate dibanding orang tua kamu harus ini, kamu harus, akhirnya anak terkekang, bisa tercapai, akan tetapi anak itu dalam posisi stres, dalam posisi menanggung beban, tidak menikmati proses yang sesungguhnya apa yang menjadi passion dia. Nah, kalau misalnya kita lihat di beberapa negara ya, misalnya di Jepang gitu, orang tua itu akan mengkursuskan anak ya kepada hal yang anak sukai dan menjadi potensi dia. Itu dikursuskan begitu. Anak dicari guru lesnya supaya potensi anaknya lebih keluar. Tidak di Indonesia. Indonesia pada umumnya lembaga bimbel itu selalu memberi kursus, memberi privat kepada anak-anak yang lemah dalam mata pembelajaran. Misalnya dia lemah matematik ya ikut kursus matematik. Akhirnya anak terbebani. Iya, orang tua bisa mengekang, akan tetapi tingkat stres anak itu akan menjadi lebih tinggi. Karena apa? Ketika anak itu melakukan hal yang dia tidak sukai, itu akan pasti menjadi beban. Betul. Karena begini, ketika anak itu sudah punya passionnya sendiri, nah orang tua, lingkungan kita terutama ya, banyak memisahkan ya, membagi-bagi bahwa ada anak pintar, ada anak bodoh, ada anak yang misalnya kurang bisa bicara dengan baik. Sebenarnya anak-anak itu tidak ada yang bodoh, anak itu tidak ada yang pintar. Yang ada adalah kecenderungan skillnya, kecenderungan kemampuannya yang menjadi fashionnya. Ada yang memang anak-anak lemah dalam hitungan, tetapi di seninya kuat. Artinya potensi seninya harus ditingkatkan begitu. Pada dasarnya ya, makanya sekarang beberapa sekolah ya itu tidak menerapkan lagi juara-juara di kelas ya, ada juara 1, juara 2, juara 3. Akan tetapi anak itu punya, misalnya dihargai bintang kelas sebagai seni, sebagai penulis, sebagai apa begitu. Nah, sekarang di beberapa negara maju itu kan sudah menerapkan, di Indonesia sudah mulai melakukan itu. Ini supaya apa? Bahwa ternyata setiap orang tuh mempunyai passion dan kecenderungan tersendiri, punya skill tersendiri, begitu. Jadi baik, berarti kita tuh tidak harus memaksakan ya kepada kehendak orang tuanya itu sendiri. Takutnya nanti anaknya malah stres ya Pak. Berarti harus mendengarkan tentunya apa yang menjadi fashion atau minat dari anaknya itu sendiri. Nah, terkadang orang tua tuh bukannya nggak mau nih menanyakan atau sekedar ngobrol dengan anaknya, tapi tuh
mungkin ngerasa canggung atau bingung gimana cara memulainya, apalagi terhadap anak perempuan nih Pak. Ada nggak sih tipsnya buat para orang tua? Iya. Tadi kita ya pertama itu kan harus hadir secara fisik dan emosional. Nah, itu yang harus dilakukan seorang ayah. Yang kedua yaitu menjadi panutan ya, menjadi panutan yang baik tentunya. Apa hal ini yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kerja keras, empati ya melalui tindakan sehari-hari. Nah, anak-anak ternyata juga harus diberikan contoh nilai-nilai positif di dalam keluarga ya. Kenapa? Kalau misalnya anak-anak itu tidak diberi contoh, anak-anak itu biasanya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalaupun misalnya orang tua itu hanya secara lisan ya, hanya secara komunikasi, tetapi tidak ada tindakannya, maka yang terjadi kemudian anak akan menjadi bingung, tidak konsistennya. Sebenarnya sikap yang terbaik kemudian sifat yang bisa ditiru oleh orang adalah korelasinya itu ucapan dengan tindakannya itu sama. Jangan berbeda ucapan dengan perbuatan. Nah, inilah yang terkadang membuat anak menjadi ambigu. Ini dilarang tapi ngelakuin. Contoh, orang tua melarang anaknya merokok, tetapi orang tuanya sendiri merokok, kan? Itu adalah sebuah nilai-nilai positif yang sulit untuk diterapkan ketika orang tua merokok. Nah, sebaiknya orang tua kalau tidak mengizinkan anaknya merokok, maka orang tua tidak boleh juga merokok. Ya. Kemudian ada tanggung jawab. Jadi orang tua sebagai ayah juga harus memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Bagaimana bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Karena di dalam keluarga itu memang perlu anak diberi tanggung jawab. Misalnya anak usia sekolah dasar itu kan sudah bisa menyapu rumah, gitu kan. Nah, tanggung jawab menyapu rumah itu tugasnya adik, misalnya kakak cuci piring. Nah, jadi ketika tidak beres ini tahu, oh ini kerjaan adik yang nggak selesai, atau ini pekerjaan kakak. Kalau tidak diberi job desk-nya, maka anak-anak ini akan saling menyalahkan. Oh itu kakak yang nggak ngerjain, itu adik nggak ngerjain. Nah, semua anak itu kalau perlu diberikan job desk-nya masing-masing, sehingga ketika ada satu item job desk yang tidak dikerjakan, ini ketahuan tuh job desk-nya siapa. Jadi itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan oleh orang tua. Kemudian membentuk rasa empati. Nah, empati ini juga harus diajarkan ketika anak sedang sakit, ya, diperhatikan, memberi makanan yang disukai, kemudian memberikan harapan-harapan yang baik, kemudian doa yang baik. Ini juga salah satu didikan berempati, gitu. Itu salah satunya. Oke, tadi kan dijelaskan kita tuh sebagai orang tua harus jadi panutan ya Pak. Nah, misalnya diberikan job desk juga terhadap anaknya, misalnya mencuci piring. Kemudian apakah ayah tuh kalau mau jadi panutan, misalkan tadi kan job desknya cuci piring, ayah nih terjun buat cuci piring juga, tapi kan ada rasa saya kan kepala rumah tangga, takutnya nanti kurang maskulin lah terhadap sosok ayah yang kekar, mungkin yang tegas gitu lah Pak. Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwa ketika kita menjadi orang tua, ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, kita juga sering melihat ya peran gender ya yang ada di dalam masyarakat. Sesungguhnya peran itu terbentuk karena kebiasaan. Akan tetapi ketika kita berada di rumah, ya tidak apa-apa seorang ayah misalnya mencontohkan menyapu, begitu tidak masalah. Asalkan itu nanti tingkatan usia anaknya disesuaikan, ya. Kalau anak-anak yang masih SD ya, itu memang perlu diberi contoh. Kalau dia sudah SMP, SMA, ya, karena dia sudah diberi contoh waktu SD, orang tua tidak perlu lagi menjadi contoh. Misalnya, nak kamu
masak dong, ayahnya nggak harus masak dulu kan. Tetapi kalau dia sudah gede gitu, sudah SMA kan sudah bisa masak, artinya dia sudah tahu masak tuh gimana gitu. Nah, yang terpenting adalah menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga begitu. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu sobat-sobat yang ada di rumah. Ini sudah banyak sekali yang nonton, sudah 6.000-an ya Pak. Mungkin teman-teman sobat-sobat yang ada di rumah mau bertanya, boleh mengirimkan pertanyaannya, di drop di kolom komentar terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Sembari menunggu, boleh kita break sejenak ya Pak? Ya, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Ya, baik. Kembali lagi diingatkan kepada sobat-sobat, ini ada Aladin. Ada Aladin, ada Caca juga yang menonton. Kalau misalnya ingin bertanya terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, kadang tuh masih awam sekali ya tentang Ayah Teladan Indonesia. Apa sih Ayah Teladan Indonesia? Ayah Teladan itu seperti apa? Kadang masih bingung masyarakat nih Pak. Iya. Ya tadi ciri-ciri ayah teladan kita sudah masuk 2 step. Yang pertama tadi hadir secara fisik dan emosional. Betul. Yang kedua menjadi panutan yang baik. Yang ketiga meluangkan waktu yang berkualitas. Nah, seperti apa? Triknya adalah berinteraksi, ya bermain, anak, belajar betul. bersama. Kemudian ini harus dilakukan secara ditetapkan waktunya. Jadi keluarga menyepakati nih kapan saatnya bersama anak, ya kemudian belajar bersama anak, kemudian bermain. Nah, seorang ayah juga sekali-sekali harus dong mendampingi anak dalam proses belajar, baik di rumah. Ya. Jangan cuma ibu doang ya Pak. Sesekali ayah boleh membimbing anak untuk memahami sebuah pembelajaran, begitu ya. Kemudian bermain misalnya kan, kita lihat misalnya di tempat-tempat permainan anak-anak ya, itu nggak masalah orang tuanya juga ikut bermain ya. Terkadang ada orang yang membuli, ini kok orang tua kok mainan anak-anak kecil, misalnya kita lihat di mall-mall kan, banyak juga kadang orang tuanya ikut bermain, nggak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa, itu adalah membangun keakraban dengan anak ya, membangun interaksi dengan anak. Betul. Jangan misalnya kita di tempat permainan, ya udah nak main sendiri ya, anaknya ditinggalkan, justru itu Orang tidak tuanya baik. belanja. Ya, orang tuanya shopping. Tiba-tiba kan. ada juga yang kadang tuh Pak masuk di media sosial, orang tuanya kemana terus ketinggalan anaknya. Ini anak siapa? Jadi nggak apa-apa seorang ayah itu kalau misalnya di tempat bermain juga ikut bermain pasir, bermain mobil-mobilan gitu. Nah, ini artinya apa? Kita membangun secara kedekatan ya, agar anak itu merasa bahwa kita sebagai orang tua adalah temannya juga gitu. Jadi anak-anak kalau ada apa-apa, mereka kalau sudah akrab dengan orang tua, dengan ayah, mereka akan bercerita apa yang menjadi kendala di dalam hidupnya gitu. Oke. Ada nggak sih Pak, kadang tuh orang ayah, seorang ayah itu tuh mau menerapkan deket lah dengan anaknya, tapi pastinya ada tantangan terbesar nih dalam menggerakkan peran ayah tersebut, apalagi di era modern yang sekarang ya, apalagi kalau misalnya dilihat, misalnya ayah bawa gendongan sedikit langsung dibilang, ih kurang maskulin sekali, atau misalnya ayah yang menggendong atau menyuapi anaknya. Nah, tantangan terbesar apa sih untuk menggerakkan peran ayah nih? Iya, kalau berbicara tantangan tentu pasti ada ya, semua program, semua tindakan, apapun perilaku kita pasti ada tantangannya. Betul. Nah, ini salah satu program kementerian ya terbaru, yaitu Gerakan Ayah Teladan. Ini tidak lain maksudnya adalah untuk memotivasi kembali agar ayah mengambil peran di dalam proses tumbuh kembang anak. Betul. Jadi kalaupun di masyarakat kita tentu peran gender ini sangat kental sekali, sehingga seolah-olah ketika ya ayah itu misalnya menggendong anak, maka runtuhlah harga diri. Nah, ini adalah hal yang perlu dirubah mindsetnya. Justru orang ayah menggendong anak
justru naik kelasnya. Betul. Nah ini apalagi kalau terjadi di desa-desa yang jauh dari akses akses teknologi informasi, apalagi desa-desa yang jauh dari akses kota. Biasanya kalau ayah tuh sudah menyapu itu kan dibully, apalagi jemur pakaian. Wah ini suami-suami takut istri katanya kan. Nah padahal tidak. Suami itu misalnya mengerjakan pekerjaan rumah bukan berarti dia takut dengan istrinya. Mungkin dia memahami bahwa pekerjaan istri itu banyak, harus dibantu. Ini terkhusus orang-orang yang belum bisa menyewa pembantu. Tetapi lain hal kalau suami istri sudah bekerja semua, mereka bisa menyewa pembantu, ya peran ayahnya ya tidak di situ lagi. Akan tetapi jangan sampai semua itu, ini yang ekonomi high class ya. Jangan sampai tukang masak ada, tukang bersih ada, guru les anak ada. Sehingga orang tua beranggapan kan nggak perlu lagi saya hadir. Wah ini pandangan yang keliru. Kalaupun kita punya kemampuan, kita punya semua asisten ya. Merawat anak, kemudian tukang bersih-bersih taman misalnya kan. Kemudian ada juga yang semua dikerjain pembantu misalnya kan. Apakah orang tua tidak perlu hadir? Sangat perlu. Walaupun sudah dikerjakan oleh semua, dihandle oleh pembantu. Tetapi kita fokus kepada orang tua kebanyakan yang belum punya pembantu ya. Itu peran suami itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi saya tinggal di desa ya. Terkadang kasihan loh perempuan, mulai bangun dari subuh itu kan kerja mencuci baju, masak, ngepel ya, kemudian macam-macam. Suaminya cuma duduk merokok, ngopi, nunggu pekerjaan istrinya selesai. Kemudian berangkat ke kebunnya sama-sama. Iya betul. Itu si wanitanya, si ibunya itu sudah sangat lelah, sudah sangat capek gitu kan. Tetap sambil gendong anaknya, kan kasihan tuh istrinya. Seharusnya kenapa tidak dibantu? Alasannya adalah dibully gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini itu seharusnya tidak terjadi. Apalagi misalnya sama-sama petani, ya nggak apa-apa, sama-sama ya menyiapkan untuk bekal ke lahan pertanian. Kan kadang saya sering melihat loh, terkadang apalagi musim-musim pesta gitu ya. Biasanya bapak-bapaknya kan begadang tuh. Nah ibunya udah mulai kerja ya dari pagi sampai jam 10 pagi, itu dari jam 5 itu ayahnya masih tidur gitu. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi di dalam keluarga. Seharusnya itu masih kita tolerir juga ya. Tetapi yang menyedihkan adalah tidak ada uzur apa-apa. Jadi menunggu istrinya masak, makan. Ya duduk sudah aja masak, gitu, makan. ngerokok, ngopi gitu sampai istrinya selesai. Padahal udah capek banget tuh, kasihan. Saya juga pernah mengalami hal itu ya. Dimana kalau lelaki sudah mencuci piring, kemudian menjemur pakaian, wah ini kurang maco katanya Pak. Diartikan sebagai ayah yang lemah, ayah yang takut istri gitu. Nah, jadi inilah mindset yang harus mulai dirubah ya oleh masyarakat gitu. Kadang tuh misalnya kalau deket enak ya Pak, misalnya kita dekat sama anak kita, kita bisa ngobrol, bisa main. Tapi misalnya kalau anaknya yang jauh nih lagi ngerantau atau mungkin kuliah, pastinya itu menjadi tantangan juga nih bagi orang tuanya untuk dekat lah menerapkan perannya. Nah, gimana, ada nggak sih tipsnya nih Pak? Ya, kalau anak-anak kita berjauhan ya secara fisik ya, tetapi secara psikis kita tidak harus berjauhan gitu. Orang tua itu harus memberi motivasi berkala kepada anak-anaknya yang sudah sekolah jauh atau kuliah gitu kan. Tidak apa-apa setiap misalnya maghrib kan berikan motivasi ya, berikan motivasi kepada anak-anak, berikan nasihat. Sekarang zamannya teknologi informasi ya. Kalau orang tua tidak mempunyai skill komunikasi, wah tidak apa-apa dikirim video yang bermanfaat ditujukan ke anaknya. Kemudian dalam 1 kali seminggu atau 2 kali dalam sepekan itu menghubungi anak lewat video call, menanyakan apa keluhannya, apa kemudian
menjadi kendalanya dalam menjalani aktivitasnya. Nah, ini semua harus dilakukan oleh orang tua. Jadi begitu. Betul, jadi nggak terkendala, bukan zaman sekarang udah zaman modern ya Pak. Iya, teknologi Kalau misalnya informasi. jauh bisa lewat video call atau mungkin bisa disamperin lah anaknya sesekali, misalnya sebulan sekali atau setahun minimal 2 kali lah ya Pak menyamperin anaknya di rantau. Ya harus itu dilakukan, apalagi anak-anaknya merantau di luar provinsi kan, setidaknya orang tua bisa berusaha lah sebulan sekali atau 2 bulan 1 kali ya kalau memang jauh kan. Itu betul. harus, karena support dan sentuhan emosional itu harus terus diberikan kepada anak-anak agar tidak lost contact. Jadi kalau anak-anak tuh sudah lost contact, dia akan mencari jalannya sendiri. Tapi kalau jalannya baik, ya alhamdulillah. Tapi takutnya jalannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan. Itu yang perlu kita hati-hati banget gitu. Iya, terkadang kalau misalnya anak ini berpikiran kalau misalnya pengasuhan atau orang tua itu deketnya pas kecil aja. Kalau misalnya udah gede, udah remaja, anak tuh udah nggak mau lagi deket-deket nih sama orang tua, kayak ngerasa aku udah gede gitu loh Pak. Jadi kayak nggak mau lagi, maunya sama temennya. Kalau misalnya orang tuanya, ibunya lah ya misalnya, cerewet lah kalau misalnya terlalu menghubungi anaknya gitu. Iya, itu karena dari awal itu anak tidak dekat dengan ayahnya, sehingga dia merasa kaku. Kita jarang melihat misalnya anak remaja tuh misalnya jalan dengan ayahnya, misalnya kan, misalnya jalan-jalan ke mall dengan ayahnya, itu udah mereka merasa nggak nyaman lagi gitu. Karena memang tidak terbiasa hal ini. Padahal kita lihat jarang sekali yang remaja tuh sampai akrab dengan ayahnya begitu. Misalnya segala sesuatu dia bertanya, berkomunikasi, curhat gitu kan, sudah hal-hal yang jarang. Pasti pintu pertama itu temannya. Kalau temannya sudah nggak bisa ngasih solusi, baru ke ibunya. Terakhir ketika sudah komplikasi, nah baru ke ayah. Nah inilah yang sudah telat. Padahal komunikasi yang terbaik itu harus didahului ke ayahnya untuk meminimalisir itu gitu. Yang kadang terbalik ya Pak, kalau udah berat banget baru lari ke orang tua. Kan anak-anak sekarang kalau dia sudah kepepet ya baru mau cerita. Nah inilah mayoritas anak-anak sekarang. Kenapa? Karena dari kecil tidak terbiasa diajak berkomunikasi. Sudah ibaratnya sudah stadium berapa. Nah kalau penyakit itu kan baru mau cerita. Kalau awal-awalnya sebenarnya mereka benar-benar tidak nyaman mungkin ya dengan orang tua atau dengan ayahnya gitu. Nah apalagi ayahnya juga seorang ayah yang tidak mampu memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Ya sedikit-sedikit marah, kan sedikit-sedikit kata-kata kotor. Kan ada ayah yang seperti itu. Betul. Nah, kita berlindung dari ayah-ayah yang seperti ini. Nah, ada nggak sih Pak dampak positif dari kita misalnya ayah nih tadi deket nih dengan anaknya yang remaja, kemudian anaknya yang masih kecil. Apakah ada dampak secara langsung yang bisa dirasakan oleh anak itu sendiri jika kehadiran ayah itu terasa? Ya, tentu program ini sangat sangat baik sekali dalam rangka untuk apa? Dalam rangka menciptakan, menambah energi positif untuk perkembangan kognisi anak ya. Dengan dekatnya ayah dengan anak, maka ada beberapa kondisi yang baik ya yang akan terjadi. Yang pertama ya dampaknya adalah meningkatkan kecerdasan kognitif anak. Kenapa? Karena saat anak yang berinteraksi dengan ayahnya ya sejak bayi terutama ya cenderung menunjukkan ya peningkatan kemampuan kognisi ini kan sudah dilakukan beberapa penelitian. Ternyata anak yang dekat dengan ayahnya secara akademik ya, secara keberhasilan, kesuksesan itu anak-anak seperti ini lebih berpeluang untuk menjadi anak yang lebih sukses dibanding anak yang tidak mendapat kasih sayang dan perhatian yang baik dari seorang ayah gitu. Nah,
Nah, kemudian yang kedua adalah membentuk karakter dan kemandirian. Nah, biasanya ayah ini kan menanamkan karakter yang kuat ya, untuk tanggung jawab, untuk kemandirian. Itu biasanya ayah itu sangat menekankan itu. Terkadang ayah itu walaupun dia anak perempuan, nak kamu harus bisa ini, kamu harus sampai target ini, di usia sekian kamu harus seperti ini. Nah, terkadang ya anak-anak dengan motivasi yang terus diberikan oleh ayahnya, itu dia akan semakin kuat. Terutama motivasi yang memang diikuti dengan kontrol, diikuti dengan instrumen-instrumen kebutuhan anak ya. Nak, kamu harus belajar yang semangat, kata ayahnya kan. Nih, ayah beliin buku misalnya kan. Tapi harus disertai dengan fasilitas yang mendukung. Jangan, nak kamu harus belajar yang rajin ya, sementara bukunya nggak ada. Jadi kan tidak. Pinjam kata ayah. Nah, kamu harus ahli programmer ya. Nih, ayah beliin laptop yang paling canggih misalnya kan. Ya, kalau misalnya ayahnya tidak punya, ya memang kurang maksimal ya ketika memang kita memotivasi tanpa disertai dengan fasilitas pendukung. Nah, tentu dalam hal ini ayah itu juga harus memberi motivasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonominya, agar cita-cita anak itu tidak terhambat dari fasilitas yang akan dia pakai untuk menuju kesuksesan itu. Wah, sudah panjang lebar ya Pak, kita membahas mengenai peristiwa fatherless, kemudian inisiatif ayah di era modern sekarang. Dari teman-teman Sobat Bangga Kencana, ini juga ada dari Intan, salam Bangga Kencana katanya. Ya, salam kembali ya, semangat, sehat, semangat luar biasa. Iya. Pada Intan, kalau misalnya mau bertanya boleh ya, di DM atau langsung di drop di kolom komentar. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak. Pesan dan kesan untuk para ayah yang ada di sana di era modern sekarang yang masih menekankan budaya patriarki ini Pak. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, bahwa budaya ataupun bias gender dalam pengasuhan anak ini sering terjadi. Nah, tugas kita ya, kalau kita kembalikan kepada fitrahnya manusia, bahwa sesungguhnya ya yang namanya anak pasti membutuhkan peran ayah. Betul. Yang namanya anak pasti membutuhkan peran ibu. Artinya apa? Tidak bisa semua peran sektor domestik itu diserahkan kepada ibu. Tidak bisa. Karena apa? Untuk membangun keluarga itu juga harus dibangun oleh seorang ayah dan ibu. Nah, ibarat ayah itu kaki kanan, ibunya kaki kiri. Jadi harus sama-sama melangkah. Tidak bisa hanya satu kaki yang melangkah ya. Apalagi satunya sudah patah kan. Sampai cuma lambat, banyak kendala dan dramanya nanti. Kemudian misalnya dua tangan, jadi ayah itu tangan kanan, ibu tangan kiri. Tidak bisa kita beranggapan hanya bisa selesaikan dengan tangan kanan, tidak bisa. Tetapi tangan kiri pada saat hal-hal tertentu posisinya sangat dibutuhkan, gitu ya. Kemudian juga bahwa kekuatan di dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh sejauh mana masing-masing ayah, masing-masing ibu mengambil peran untuk kesuksesan, mengambil peran untuk sama-sama memantau tumbuh kembang anaknya, kemudian sama-sama memberi motivasi. Sebagai contoh, kalau anak itu hanya dimotivasi oleh seorang ibu, tidak dengan ayahnya, ya anak tetap termotivasi, tetapi kekuatan motivasinya akan lebih oke ketika ayah juga memberi motivasi. Misalnya contoh, nak kamu rajin belajar ya di tempat orang. Kemudian ayahnya juga menegaskan, nak kamu harus jadi orang sukses bagaimanapun caranya. Akhirnya semangat 1 tambah 1 semangatnya jadi 2. Kalau misalnya ibunya saja, makanya semangatnya cuma 1. Atau ayahnya saja, malah ibunya nakut-nakuti, nggak usah jauh-jauh merantau. Akhirnya 1 dikurang 1 0. Jadi semangat anak itu tidak ada. Makanya
di dalam pendidikan itu ayah dan ibu tuh harus satu energinya. Jangan energinya berbeda. Akhirnya kekuatan energi itu bahkan bisa 0, bisa 0. Ketika ayah plus ibu minus misalnya, itu tidak bisa. Kita harus sama-sama memberi dorongan yang sama walaupun caranya berbeda. Contoh cara berbeda, ada yang memang ayah tuh karakternya keras kan, bahas betul. orangnya, ibunya lembut. Nah, kalau kamu rajin belajar maka nanti kamu akan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau orang tua yang ayah yang keras, nah awas ya kalau kamu nggak sukses, bapak nggak kasih lagi jajan, misalnya bapak nggak kasih lagi fasilitas, atau lebih ekstrim lagi, kalau kamu nggak sukses kamu nggak usah pulang. Jadi ibu pun menguatkan, maksud ayahmu adalah agar kamu menjadi anak yang sukses. Jadi semua cara yang dilakukan yang penting tujuannya sama, walaupun caranya agak berbeda, seperti itu. Jadi teman-teman jangan berharap anak itu akan baik apabila menganggap bahwa cukup ibunya sajalah yang memantau. Oh tidak, itu kesalahan yang mesti diperbaiki gitu. Oke, jadi begitu ya, berarti peran pengasuhan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Iya. Ibu mungkin ibu yang bagian dari hati ke hati yang curhat-curhat. Nah, ayah adalah sosok yang penegasnya ya, dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, karena ibu tuh lebih sentuhannya kepada perasaan ya. Kalau ayah tuh mungkin lebih ke rasional. Karena apa? Karena memang otak manusia tuh didesain berbeda. Karena ibu itu lebih kuat banyak ke perasaan. Kalau seorang bapak itu lebih banyak kepada hal-hal yang rasional untuk mencapai sebuah tujuan ya. Kalau ibunya sering ke bawa perasaan, kan yang penting perasaannya itu lebih mendidik hal yang positif, kan perasaan-perasaan yang menimbulkan hal yang negatif ya. Jadi gitu. takut ya, misalnya kamu nggak boleh kemana-mana, jadi nggak mau kemana-mana. Ya terkadang ibu itu nggak boleh anaknya jauh-jauh. Nah kamu jangan jauh-jauh ya, ibu khawatir kamu nanti terjadi apa-apa. Terus ayahnya ngomong gini, ya ikuti aja nak kata ibumu. Nah ini kan anak tidak bisa jadi tidak berkembang ya tidak Pak. berkembang kan. Tetapi ketika ayahnya juga misalnya sama-sama misinya, ya udahlah nak nggak usah jauh-jauh, nikah aja lagi gitu kan. Nah bahaya. ini juga menjadi tidak jadi anaknya untuk maju. Jadi itu. Oke, mungkin kita cukupkan saja sesi dari Gati kita hari ini. Ketemu lagi dalam sesi selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai pengasuhan responsif, kemudian stimulasi anak. Terima kasih Pak Eri sudah menjelaskan mengenai ayah teladan yang masih awam sekali untuk sobat-sobat kita di rumah mengerti tentang peran ayah. Jadi sekarang sudah mengerti ya sobat-sobat di rumah tentang ternyata penting banget nih kalau misalnya ayah itu mengambil peran dalam keluarga untuk membangun karakter anak itu sendiri. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Dadah.